Hai, aku baru aja selesai mewawancarai teman-teman aku tentang pengalaman on the job training mereka. Ini tujuannya untuk memberikan gambaran apa aja sih yang bakal kalian kerjakan selama kalian melakukan on the job training, apa aja sih tugas-tugas kalian. Jadi buat kalian yang akan melakukan kegiatan on the job training, kalian bisa ada gambaran tentang kegiatan tersebut. Oke, kita lihat aja videonya. Morning good people. Hai, good morning juga kak. Ngomong-ngomong, tempat training kalian waktu semester 7 di mana ya? Dari Carlton Bali, Pos Hotel di Legian, Aston Intuban, W Retreats and Spa, Hotel Amanusa, Departemen apa kak? Sales and Marketing. Human Resources, Accounting, di Departemen Sales and Marketing. Sales and Marketing. Tapi di sana cuma ada salesnya aja sih. Yang dipelajari waktu training apa aja kak? Yang dipelajari tata cara administrasi, pertama pasti berhubungan dengan klien, menghandle reservasi. Kalau kakak di W Retreat and Spa belajar apa aja? Pertama aku di sales, terus ke event. Kalau di sales aku belajar untuk sales inspection, sales call, untuk kontrak agent, wholesale. Terus kalau untuk di event aku lebih banyak ke wedding sama MICE. Jadi aku lebih bantu-bantu kalau misalkan ada grup gitu. Nah, kalau kakak yang di accounting gimana? Bulan pertama 1-2 bulan belajar dari shipping karena orangnya cuma sendiri, sedangkan dia nge-backup satu store besar, jadi lumayan capek banget di sana. Untuk bagian yang hitung barangnya lah, keluar masuknya, receiving. Terus bulan ketiga 4 aku naik ke office accounting yang di atas, aku bantu-bantu di bagian general kasir dan purchasing. Terus yang 2 bulan terakhirnya aku bagian AR sama income audit, tapi itu nggak begitu teralur gitu. Jadi karena satu office itu di bagian di akunting atas tuh satu office satu, orangnya di sana semua, departemennya juga di sana semua. Jadi aku bisa, sekarang aku di general kasir bantuin bikin payment. Bentarnya kalau udah selesai payment itu aku bisa bantu di purchasingnya untuk masukin input PSP, atau bentarnya aku bisa bantu di income auditnya untuk ngaudit ini kalau emang dia lagi butuh bantuan. Kalau di human resource yang dipelajari apa aja kak? kebanyakan mengurus tentang administrasi dari karyawan, menghandle beberapa masalah. Biasa kalau ada pakai provider BPJS itu saya handle mencatat masalahnya, nanti saya report ke manajer. Terus saya kayak penambahan anggota keluarga ya, dan lain-lain. Pokoknya tentang administrasi dari karyawan. Kalau kakak di Hotel Amanusa yang dipelajari apa aja? Aku belajar tentang Salesforce, ngurusin tentang kontak agent sih, kontak-kontak travel agent, terus gitu updating soal sales report, marketing report, terutama agent productionnya, room night agent production. Terus sama ngurus-ngurus brosur, karena kemarin mereka ada rebranding, jadi semua brosur di properti aman yang ada di Bali itu ditarik semua, mau ganti logo. Jadi kemarin lebih banyak ini ngurusin pengiriman brosur. Kak, ceritain sedikit dong tentang suka duka waktu on the job training. Suka duka, sukanya itu waktu birthday dirayain itu satu tim kita turun, itu kayak berasa banget, oh ternyata ada orang lain yang lebih peduli ke aku dibanding keluarga aku. Cie, baper. Terus dukanya dimarahin gitu lah. Sering overtime nggak? Overtime ya, loyalitas aja. Oke, suka duka waktu training, dari sukanya ya, sukanya satu, di sana gampang dapat data dan itu sangat membantu saya dalam penyusunan skripsi. Terus yang kedua, sukanya mereka welcome dengan adanya saya. Terus kalau dukanya, karena di sana itu rata-rata usianya udah di atas saya, jadinya kurang ada teman buat diajak ngobrol di situ. Suka dukanya, sukanya itu karena bisa masuk ke W, terus ketemu teman-teman baru. Kalau untuk dukanya itu kayaknya karena harus selesai training deh. Kalau Kak Eka sukanya apa? Sukanya itu tempat training itu bagus
bagus sekali. Apa itu maksudnya kekeluargaan ya. Itu karena dia tuh hotelnya kecil, jadinya semua orang saya tahu dari nama, dari hobi kayak gitu tuh, dan hangat mereka di sana. Pokoknya kekeluargaannya kental sekali. Kalau kakak yang satu ini dengar-dengar kakak punya pengalaman menarik ya, cerita dong kak. Jadi di sana ada tuh yang di general kasir seorang ibu. Cie. Nah itu dia tuh suka banget nyuruh anak trainernya untuk nanding canang dan bikin kopi gitu. Jadi ya mau nggak mau ya, karena itu adalah suatu kerjaan di luar dari job desk ininya, kerjaan accountingnya, ya udah dikerjain aja. Apapun yang disuruh aku kerjain gitu. Yakin? Disuruh belanja keluar, oke, oleh purchasing-nya oke, belanja keluar itu pun bukan belanja keluar beli barang, tapi beli gorengan coy. What? Serius? Terakhir deh, kasih tips-tips dong untuk adik-adik yang mau training. Nah ini dah yang paling ini, kalau mau training itu jangan lupa cari hotel yang biasa-biasa aja. Yang biasa-biasa aja itu maksudnya gimana? Maksud aku hotelnya yang emang skala pembangunannya itu dia udah running selama 5 tahun. Nah, karena ntar untuk kedepannya kamu udah susah lagi nyari data untuk skripsi. Atau kamu bisa nyari hotel yang bintang 3, 4, 5 lah, jangan di bawah itu. Jangan juga bilang iya aja pas tekan kontrak gitu aja. Jangan tekan kontrak dulu deh kalau kamu belum Belum apa kak? belum pengen gitu, masih pengen sama hotel yang lain. Tapi pastikan kamu tuh udah dapat training di hotel itu baru kamu tekan kontrak. Di hotel lain buang aja. Terus yang ketiga, pas training itu jangan lupa pikirkan apa yang kamu mau tulis untuk skripsi. Jadi pas skripsi kamu udah punya data, jadi kamu tinggal nyari fenomena. Jadi kamu nggak perlu ngelihat langsung fenomenanya, tapi kamu udah punya data, bikin aja fenomena. Gitu sih. Tips untuk yang mau training, pahami seluk-beluk departemen yang mau dituju, khususnya kalau yang di sales and marketing, harus bisa bahasa Inggris pasif. Kalau tips dari saya sih, mendingan hotel kecil, kamu bakal banyak belajar, tanggung jawab yang diberikan makin besar dan masalahnya pasti lebih banyak. Tips untuk yang mau training, apply aja dimanapun kalian mau. Kalau nggak keterima ya udah apply. Jadi kalau bisa apply-nya yang banyak. Terus CV-nya bikin yang bagus, itu penting. Waktu interview yang yakin kalau diajak ngomong, jangan genggam tangan gini, kayaknya kelihatan kalau lagi nervous. Itu aja, sama Inggris kayaknya secara di Bali. Tips yang buat adik-adik yang mau training, satu, kalian harus tahu departemen yang emang kalian suka. Pertama, kalian harus punya passion di sana, karena ketika kita ngejalanin sesuatu yang kita suka itu pasti bakal enjoy. Yang kedua, kita ada relasi di sana, karena untuk kalau dari saya sendiri sih, tujuan kemarin itu untuk fokusnya untuk nyusun skripsi. Jadi gimana caranya biar ketika kita training itu dapat akses data-data yang kita butuhin itu lebih gampang kalau kita punya relasi atau kita kenal sama pihak hotel.